Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai Prabowo Gibran, pasangan yang tidak mungkin kalah saya pikir. Auto win, auto win. Kenapa seperti itu? Pertama, koalisinya gemuk. Di sana juga ada Pak SBY yang katanya siap turun gunung untuk mendukung Pak Prabowo menjadi presiden. Lalu di sana juga calon wakil presidennya itu Mas Gibran, di mana Mas Gibran ini putranya Pak Jokowi, dan Pak Jokowi ini adalah orang yang membuat PDIP menang 2 periode. Jadi saya menilai bahwa PDI tanpa Jokowi itu akan kecil suaranya. Terbukti di tahun 2004 kalah, 2009 kalah, 2014, 2019 menang. Karena siapa? Pak Jokowi. Itu kalau 2014 2019 yang maju Bu Puan Maharani nggak mungkin menang sih. Itu pendapat saya pribadi. Nah, Pak Jokowi ini adalah orang yang uh, kader partai tapi namanya lebih besar daripada partai, itu ya. Itu pendapat saya. Bayangkan aja, Gibran menang di Solo, anaknya Pak Jokowi. Bobi menang juga, wali kota juga, mantunya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu memang auranya itu kingmaker sekarang kayaknya. Kayak kingmaker ya. Nah, ini sih saya pikir memang akan terjadi konflik ya, perang dingin antara Trans Jokowi dan PDIP. Tapi ya sudah, memang politik seperti itu. Anda jangan harapkan kesetiaan dalam politik ya. Politik kita itu ya memang dinamis, berubah-ubah ya. Nah, jadi jangan ada yang dicap pengkhianat dan lain-lain. Enggak, itu biasa sekali dari dulu. Mega Prabowo 2009 itu koalisi. Tapi ya 2014 ngelawan toh, maksudnya Gerindra versus PDI itu. Kan sama seperti itu. Hal yang biasa gitu. Nah, itu saya pikir memang Prabowo Gibran ini auto win ya. Nggak ada yang bisa mengalahkan ya. Dan sebenarnya pasangan paling proporsional itu ya bukan Prabowo Gibran. Pasangan paling proporsional itu ya Ganjar Mahfud gitu loh. Pak Ganjar punya pengalaman, Pak Mahfud punya pengalaman, dan saya pikir memang penunjang suara yang paling besar itu bukan Pak Ganjarnya. Saya pikir Pak Mahfudnya. Karena dianggap orang bersih, orang yang punya track record bagus, ya kan? Nah, makanya ini Pak Mahfud ini sebenarnya yang akan mendulang suara tinggi, dan ini kejeniusan Bu Mega memilih Pak Mahfud. Nah, sebenarnya itu Pak Prabowo bisa pilih Ridwan Kamil, dan itu saya yakin itu juga akan mendulang suara banyak karena Pak Ridwan Kamil sendiri pertama bisa menggait milenial, beliau aktif di bermedia sosial gitu. Dan saya pikir memang orangnya cerdas gitu. Nah, apalagi Pak Ridwan Kamil itu beberapa bahasa bisa ya kan, dan sudah punya pengalaman banyak. Kalau untuk pasangan Anies Muhaimin, ini pasangannya agak berat ya, karena ada perbedaan pendapat dari orang-orang yang ingin mendukung Caimin gitu loh. Ada yang mengatakan bahwa Caimin sampai sekarang dengan keluarga Gus Dur masih berkonflik seperti itu mengenai dulu masalah PKB gitu. Nah, tapi pada faktanya PKB suaranya besar juga gitu. Saya pikir sih kalau untuk calon presiden paling cerdas ya memang Anies Baswedan, calon presiden yang paling cerdas. Calon wakil presiden yang paling mumpuni ya memang Mahfud MD gitu loh. Tapi kalau pasangan calon presiden yang menang ya Prabowo Gibran ini kayaknya ya. Jadi kenapa saya bilang Anies Baswedan itu yang paling cerdas? Ya kita buktikan aja waktu debat capres. Saya yakin debat capres nanti Anies Baswedan akan mendominasi itu. Orangnya memang pinter bicara, karena memang dasarnya pinter, pengalamannya banyak gitu ya. Saya tidak akan mengatakan kalau Anies Baswedan ini bisanya bicara saja tapi nggak bisa bekerja. Saya nggak akan mengatakan seperti itu, karena orang yang pintar bicara itu pasti pintar bekerja menurut saya gitu loh. Jadi apa yang dibicarakan itu kan apa yang direncanakan seperti itu. Saya yakin Anies Baswedan itu orangnya kerja bisa, ngomong bisa gitu.
Nah, ada juga yang ngomong nggak bisa kerja bisa, ya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu kalau ngomong itu nggak terlalu uh, gimana ya, public speakingnya biasa-biasa saja menurut saya, tapi bisa kerja gitu. Nah, jadi nggak usah kita cap antara yang pintar bicara dan tidak pintar bicara. Yang jelas tiga pasangan calon ini pasti bisa kerja semua gitu ya. Nah, kembali ke masalah Prabowo Gibran, itu memang menurut saya nggak akan bisa kalah. Karena apa? Untuk Gibran bisa maju sebagai cawapres saja, MK harus membuat keputusan gitu, merubah aturan ya yang sudah digugat gitu ya. Saya pikir keajaiban itu nggak akan berhenti di sana gitu. Pasti akan ada keajaiban yang lainnya gitu. Dan ini kalau sampai kalah, ini kan akan membuat posisi yang canggung untuk Jokowi berhadapan dengan PDIP gitu. Jadi saya pikir, menurut opini saya, Pak Jokowi juga akan mengerahkan pendukung-pendukungnya untuk mendukung Gibran. Masa enggak sih, anaknya kok. Itu opini saya. Makanya ini sulit untuk mengalahkan Prabowo Gibran. Itu mau gabungan antara kubu Anies dan kubu Ganjar untuk mengalahkan Prabowo Gibran ini sulit, ini kayaknya sulit. Jadi kita lihat aja, ini nanti akan 2 putaran atau 1 putaran. Ya, saya sih hanya bisa komentar kalau mainnya lembut ya 2 putaran. Kalau gerusa-gerusu ya 1 putaran. Itu aja sih. Gak usah Anda tanyakan apa maksudnya, gak usah dipikir. Pokoknya kemungkinan ini nanti 2 putaran. Tapi pemenangnya tetap Prabowo Gibran. Tak lain dan tak bukan, Prabowo Gibran kayaknya pemenangnya. Ya, saya nggak bisa membuktikan sekarang apakah benar Prabowo Gibran itu akan menang. Tapi lihat aja nanti. Saya berani taruhan rambut. Kalau Prabowo Gibran kalah, tak botak rambutku. Menang ini. Tak botak rambutku, tak potong botak. Tapi ya enggak botak terus menerus kayak Deddy Corbuzier, enggak. Tetap akan saya tumbuhkan. Tapi yang jelas ini Prabowo Gibran ini menang. Kalau kalah tak gundul rambutku. Gitu ya. Karena saya tidak bisa memikirkan skenario bagaimana mereka kalah. Enggak bisa. Menurut pandangan saya, semua variabel akan mengarahkan pada kemenangan Prabowo Gibran. Selama tidak diganti ya wakilnya ya. Ini harusnya kan sudah fix Prabowo Gibran. Bukan Prabowo Erlangga, bukan Prabowo Ridwan Kamil, bukan Prabowo Yusril, Prabowo Gibran. Karena tadi udah dideklarasikan walaupun Mas Gibrannya belum ada, karena yang dipanggil cuma ketua-ketua partai. Ya, itu aja sih yang bisa saya bagi. Fix, no debat, Prabowo Gibran menang. Tapi saya harus katakan bahwa saya tidak mendukung siapapun. Maksudnya gini, saya tidak pada posisi mendukung atau berpihak pada salah satu paslon. Saya pikir 3 pasangan calon ini orang-orang yang berkualitas. Capres paling cerdas Anies Baswedan, cawapres paling mumpuni Mahfud MD. Tapi pasangan pemenangnya Prabowo Gibran. Udah gitu aja. Semuanya bagus. Tinggal terserah Anda mau pilih siapa. Tapi prediksi saya Prabowo Gibran menang, no debat, fix, lancar jaya kayak jalan tol. Oke. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam independen dan tidak memihak. Saya pure tidak memihak pada siapapun. Dah.